Selamat berjumpa kembali sobat sekalian. Pada video ini saya akan menjelaskan kembali untuk konfigurasi HTTP atau web ya, dan sekaligus DNS server pada aplikasi Cisco. Nah, untuk layanan HTTP atau web nanti kita coba langkahnya mendesain jaringan, kemudian konfigurasi dengan networknya kelas C, kemudian kita lakukan uji ya, atau pengujian. Kemudian untuk layanan service kedua yaitu DNS server atau domain name system. Jadi sama kita langkah-langkahnya dari desain, konfigurasi, dan pengujian. Kita lanjut ke awal dulu untuk layanan HTTP server. Nah, desainnya tentunya menggunakan device-nya server. Saya masukkan satu server. Isi. Nah, kita hubungkan karena antar komputer berarti menggunakan kabel cross ya. Kemudian saya berikan petunjuk atau teks sesuai dengan kasusnya. Networknya di kelas C ya, ini contoh menggunakan traffic 24 juga. Dan di ini saya berikan nama servernya adalah server HTTP dan DNS. Nah, baik, kita coba konfigurasi dari client dulu ya. Kita berikan IP-nya di desktop, IP address, kemudian IP-nya 192.168.1.10 ya misalnya ya. Kemudian subnet masknya karena prefix 24 sudah defaultnya itu ya. Dan di server juga sama, di desktop, kemudian IP address. Nah, di sini diberikan IP-nya 192.168.1.1 ya. Oke, sudah selesai. Jadi untuk IP sudah, kita bisa lanjut untuk aktivasi dan konfigurasi layanan HTTP ya, atau sering disebut web server. Ini boleh kita tes uji antar device sudah oke. Oke, kita masuk kembali ke service, kemudian pilih HTTP. Nah, HTTP di sini pastikan aktif ya, di on, baik itu HTTP dan HTTPS. Nah, kalau sudah, itu sebenarnya sudah bisa langsung diuji ya, atau bisa di browsing dari klien. Nah, caranya adalah di klien kita cari layanan web browser. Nah, web browser ini URL-nya adalah IP daripada server. Nah, kita ketik 192.168.1.1. Nah, kita enter, maka tampillah web server yang sudah tertanam di layanan web tersebut. Ini defaultnya ya. Jadi ini hanya untuk mengaktifasi layanan saja. Isi dari web tersebut bisa kita custom atau kita ganti sendiri ya. Jadi ini sudah bisa. Dan mungkin kita bisa lanjut untuk layanan DNS server. Nah, untuk DNS server kita tentunya ke tab service-nya pilih DNS. Nah, di sini diaktifkan DNS service-nya. Nah, di sini resource
recordnya nama dari domain kita ya, domain yang mau di create di sini. Jadi nama domainnya ya sesuaikan saja yang mau dibuat apa. Misalnya saya buat ujicoba.com boleh, coba saja, atau ini saya buatkan contoh namanya sun.myid. Nah, kemudian addressnya tentunya IP daripada server tersebut ya, 192.168.1.1. Nah, ini saya tidak mau di add ya, kita add. Nah, sudah selesai konfigurasinya. Nah, ini sudah bisa ya, sebenarnya ini sudah tinggal kita uji saja kembali seperti pada layanan web, tapi yang dipanggil adalah domainnya ya. Sama di web browser juga, yang kita ketik adalah nama domainnya. Domainnya tadi sun.myid. Oh, itu kenapa tidak bisa seperti itu? Ya, itu karena di IP pada klien itu harus dimasukkan DNS-nya ya. Nah, itu yang menyebabkan seperti itu. Jadi di IP pada klien itu DNS servernya dimasukkan 192.168.1.1 ya. Karena kita mau akses layanan DNS server. Jadi IP DNS server harus ditanamkan di IP address kita. Nah, kita coba kembali sun.myid ya. Oke, sudah berhasil ya. Nah, itu sama seperti layanan web ya. Hanya ini pemanggilannya dengan nama domain ya. Jadi sudah berhasil. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat ya. Nah, ini juga bisa diakses untuk HTTP-nya tentunya. Oke, bye-bye.